Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang miliuner yang berbisnis di pasar saham. Dia adalah Satya Murti. Dia mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Viraj Anand dan satu lagi kita sebut saja kakak Anand, yang selalu ditemani asistennya yang bernama John. Satya Murti adalah sosok yang baik hati dan dia tak pernah marah walaupun dia ditipu berkali-kali oleh orang-orang terdekatnya. Dia sangat sekali mencintai keluarganya dan selalu ingin membahagiakan semua orang. Anand menjalani hidupnya yang glamor dengan kekayaan ayahnya. Dia juga bertunangan dengan Falavi, seorang anak pengusaha sekaligus teman Satya Murti yang dikenal matre. Anand memutuskan untuk berlibur ke Barcelona sebelum pernikahannya. Tapi di tengah liburannya, Anand mendapatkan kabar kalau ayahnya kecelakaan. Ketika itu, Satya Murti dinyatakan meninggal. Dan inilah awal kisah kehidupan Anand menjadi seorang kepala keluarga yang harus mengemban tanggung jawab karena diketahui kakak Anand mengalami gangguan mental akibat kematian ayahnya karena syok. Dia juga harus menghadapi saham perusahaan yang anjlok. Setelah sebulan dari kematian ayahnya, terlihat seorang pria menunggu Anand. Dia adalah Paida Sambasivarao, yang tak lain adalah adik dari ayah tunangan Anand. Paida sebenarnya sahabat Satya Murti yang pikirannya seperti Tuan Krab, karena di otaknya adalah uang, uang, dan uang. Dia rela memusuhi siapapun yang membuatnya rugi, termasuk istrinya. Karena pernah 10 tahun yang lalu, istrinya berinvestasi emas, tapi harga emas anjlok dan mereka rugi. Di saat itulah, Paida tak pernah lagi berbicara kepada istrinya dan dia hanya berkomunikasi dengan tulisan yang ditempel di dinding pemisah. Hari itu juga, beberapa orang menemui Anand. Mereka adalah pihak-pihak yang dahulu memberikan pinjaman kepada Satya Murti. Paida memberi saran kepada Anand yang menjadi orang satu-satunya dan bertanggung jawab saat ini untuk menjual saham ayahnya yang menurutnya tak berharga. Karena dengan begitu, Anand bisa melindungi kekayaan keluarganya agar tidak jatuh miskin. Karena Paida sosok orang yang tak mau rugi dan ingin menerapkan hal ini kepada Anand, anak sahabatnya. Dia juga berkata kalau Anand melepaskan kekayaannya demi mempertahankan saham yang sudah anjlok dan tak berguna itu, dia akan menganggap Anand seorang anak yang sangat-sangat bodoh. Tapi Anand ingin menjaga kehormatan dan citra ayahnya yang selama ini bergelut di bidang saham. Dengan isyarat dari ibunya, Anand tak menjual saham yang sudah ditanam ayahnya dan rela membayar pinjaman dengan semua kekayaan warisan ayahnya. Mendengar Anand sudah tidak mempunyai apa-apa, ayah Falavi memutuskan pertunangan Falavi dan Anand. Terlihat Falavi tidak bersedih sedikit pun karena dia sama dengan ayahnya yang sama-sama matre. Walau mengetahui keluarganya sudah tak punya apa-apa, kakak ipar Anand selalu setia mengurus keluarga tersebut walaupun suaminya stres. Mereka meninggalkan rumah mewahnya dan pindah ke tempat sederhana di Hyderabad. Kakak Anand yang stres masih selalu berhalusinasi kalau dirinya masih kaya raya dan dia merasa aneh di saat dia menaiki truk pengangkut barang untuk pindahan rumah mereka. Keluarganya masih belum terbiasa tinggal di rumah sederhana. Mereka juga sudah tak bisa membawa kakak Anand pergi ke psikiater. Keponakan Anand mengeluh kalau dia tak bisa tinggal di sana, tapi Anand berkata kalau mereka hanya tinggal 1 tahun di sini dan dia berjanji kalau mereka akan menempati kembali rumah keluarganya. Keluarga Anand juga mendapatkan penghinaan dari orang yang tak menyukai Satya Murti, yang membuat Anand kesal dan tak bisa menahan emosi. నాన్నగారు పోయాక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బాగా తగ్గిపోయింది సార్. Anand mulai mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan besar untuk membiayai hidup keluarganya, tapi hal itu susah didapatnya. Kesulitan tak pernah pergi, apalagi ketika dia harus membayar uang sekolah keponakannya sebesar 5 lakh. Menghadapi semua itu, Anand berpikir kalau dia akan menurunkan gengsinya dan menerima pekerjaan apapun untuk menghasilkan uang. Beruntung, dia diterima bekerja di tempat temannya sebagai perencana pernikahan. Anand ditugaskan untuk merencanakan pernikahan destinasi di Ooty. Dan pada hari itu juga, dia pergi bersama asistennya yang bernama Param. Setelah sampai di Ooty, Anand baru tahu ternyata dia ditugaskan merencanakan pernikahan Falavi. Ternyata Falavi hendak menikah dengan pria kaya raya bernama Yogesh. Ayah Falavi takut kalau Anand akan membocorkan kebenarannya dan dia pun menyuruh Anand pergi dan siap membayarnya. Tapi Anand menolak kalau dia tak akan lari dari tanggung jawabnya dan siap meneruskan semua ini sampai selesai. Jika ayah Falavi bersikeras mengusirnya, dia akan membongkar kepada Yogesh kalau Falavi pernah membatalkan pertunangan karena mempelai pria jatuh miskin. Mau tidak mau, ayah Falavi harus diam.
Di sana, Anan bertemu seorang gadis dengan minuman dan rokok di tangannya. Gadis itu bernama Samira. Anan berpikir kalau dia gadis tidak baik. Padahal dia disuruh temannya untuk memeganginya. Apalagi ketika Samira mengkonsumsi obat-obatan dengan sembunyi-sembunyi. Pikiran Anan semakin tidak baik. Padahal Samira seorang penderita diabetes. Sejak saat itu, Anan selalu mencurigai Samira yang membuat Samira kesal. Menjelang pernikahan, Anan mencari bunga untuk dekorasi. Di perjalanan, dia menemukan pria tua dan ternyata pria itu adalah kakak tertua dari ayah Palapi dan bernama Raman Sambasivarao. Anan membawanya karena dia searah. Sebenarnya hubungan ayah Palapi dan Raman tak begitu baik karena ayah Palapi amat serakah dengan harta warisan dan membuatnya kebagian lebih sedikit. Tapi walaupun begitu, Raman ingin sekali menyaksikan Palapi menikah. Ketika sampai, persaudaraan mereka terlihat baik-baik saja. Di saat itu, Paida juga datang menghadiri pernikahan Palapi. Dia yang melihat Anan bekerja di sana mempermalukannya di hadapan keluarga Yoges. Kalau Anan adalah orang yang bodoh, mempertahankan saham yang tidak berguna dan menukarnya dengan kekayaan yang keluarganya miliki. Samira yang mendengarnya terkejut karena Anan sebenarnya pernah kaya raya. Anan kesal dan menyendiri. Tapi Samira menghampirinya dan menenangkan Anan. Karena dia prihatin dengan apa yang Anan lalui saat ini. Disinilah Samira mulai menyukai Anan. Keesokan harinya, Anan diminta untuk mencari bunga berwarna hijau. Anan berkata kalau bunga tak ada yang berwarna hijau. Tapi atasannya malah membentak Anan dan mengatainya bodoh. Anan kesal dan sempat ingin keluar dari pekerjaan ini. Tapi dia ditelepon oleh kakak iparnya. Anan menyadari kalau dia harus secepatnya mendapatkan uang untuk sekolah keponakannya. Dia luluh di depan atasannya dan bersedia mencari bunga berwarna hijau tersebut. Karena dia berpikir kalau pernikahan ini tak boleh dibatalkan karena kalau begitu gajinya takkan cair. Tapi di saat yang bersamaan, ayah Falafi terlihat marah karena uang mahar sebesar 2 crore yang harus diberikan kepada keluarga Yoges dibawa kabur oleh kakak tertuanya yaitu Raman. Anan yang mengetahuinya berjanji kepada ayah Palapi kalau pernikahan ini tak akan dibatalkan. Dia akan mencari Raman dan mendapatkan uang itu kembali. Anan pergi dibantu oleh Samira dan Param. Singkat cerita, Raman berhasil ditemukan. Ternyata dia dibantu oleh anak laki-lakinya untuk membawa uang tersebut karena Raman berpikir kalau uang itu pantas ia dapatkan untuk mengganti harta yang dicurangi oleh ayah Palapi. Anan terus berusaha mendapatkan uang tersebut dan akhirnya setelah melewati beberapa rintangan, dia berhasil mendapatkannya. Anan membawa mereka ke hadapan ayah Palapi. Ayah Palapi kesal karena hampir saja Raman dan anaknya menghancurkan pernikahan Palapi. Tapi Anan yang berada di sana mengatakan kalau sebenarnya itu pantas mereka lakukan karena keserakahan ayah Palapi yang mengambil hartanya secara licik. Anan menyadarkan mereka semua kalau balas dendam dalam keluarga itu akan menjatuhkan satu sama lain. Raman yang terketuk hatinya menyerahkan uang tersebut dan menambahnya dengan cincin satu-satunya yang ia miliki. Karena dia sadar dia tak bisa memberikan apa-apa untuk keponakannya itu. Melihat hal itu, ayah Palapi menjadi sadar karena kekuatan yang sebenarnya adalah hubungan keluarga dan bukan uang semata. Dia meminta maaf kepada kakaknya dan mencium tangannya. Dan dia juga meminta maaf kepada keponakannya itu dan memberikan apa yang dia punya dan membuat keponakannya memeluk dirinya. Anan hendak pergi tapi ayah Palapi menghentikannya. Dia bertanya mengapa Anan sangat baik setelah apa yang dia lakukan terhadapnya. Dia juga menambahkan kalau orang-orang hebatlah yang melahirkan anak seperti Anan. Anan bahagia mendengar perkataan itu keluar dari ayah Palapi. Samira menyatakan kalau dirinya mencintai Anan. Dia mengungkapkan kalau sebenarnya dia mengidap penyakit diabetes sedari kecil. Karena itu dia selalu mengkonsumsi obat secara diam-diam karena dia tak mau orang tahu penyakitnya. Setelah pernikahan selesai, ayah Falafi membayar Anan lebih dari jumlah yang disepakati. Dia memberikannya bukan untuk mengasihaninya, tapi itu tanda terima kasihnya atas apa yang Anan lakukan selama ini untuk keluarganya. Samira meminta Anan menemui orang tuanya untuk meminta restu. Ketika Anan berkunjung ke rumahnya, ternyata Samira adalah anak dari Paida. Paida tak merestui Anan dan Samira. Samira bertanya mengapa Paida sangat membenci Anan dan dia pun mengungkapkan kalau Satyamurti menipu Paida. Dulu ayah Anan menjual tanah di daerah Rediarpati seluas 2 hektar seharga 10 crore dan sekarang berharga 50 crore. Di saat Paida hendak menjualnya kembali, dia mendapati tanah tersebut diduduki oleh tuan tanah daerah tersebut bernama Deparaj.
Ketika Paida hendak menanyakan hal itu kepada Satyamurti, dia keburu meninggal. Paida saat itu berharap kalau Anand memilih kekayaannya dan dia bisa mendapatkan kembali uangnya. Tapi prediksinya meleset ketika Anand melunasi pinjamannya dengan semua kekayaannya dan Paida tak mempunyai harapan uangnya kembali, dan di saat itulah Paida mulai membenci Anand. Paida menantang Anand apakah dia bisa mengembalikan tanahnya kembali. Jika Anand bisa mengembalikan tanahnya dalam waktu 1 bulan dan di tanggal dan jam yang sama, dia siap menyetujui pernikahan tersebut. Anand bersedia dan menerima tantangan tersebut, tapi dia meminta kalau dia berhasil, Paida harus mengalungkan bunga di foto ayahnya dan meminta maaf. Ternyata Deparaj yang dimaksud bukanlah orang sembarangan. Dia adalah diktator yang menguasai 21 desa dan siap membunuh siapa saja yang menentangnya. Anand mencoba berpikir apa yang harus ia lakukan untuk bisa mengembalikan tanah Paida. Temannya memberikan saran kalau Anand harus pergi ke rumah Deparaj dan menukar dokumen asli dengan yang palsu. Kebetulan teman Anand berasal dari daerah tersebut. Dia mengungkap kalau Deparaj dan saudaranya tidak akur. Mereka bisa memanfaatkan saudaranya untuk bisa membantunya menukar dokumen tersebut. Anand dan Param berangkat ke rumah Deparaj di Rediarpati untuk menjalankan aksinya. Di perjalanan, dia mendapati jalan yang rusak sehingga membuat banyak orang kecelakaan. Anand berinisiatif memberi tanda di jalanan itu dengan tongkat yang diikat syal agar pengendara tidak melewatinya. Singkat cerita, mereka berhasil ke tempat Deparaj, tapi mereka salah masuk rumah. Bukan rumah saudara Deparaj yang mereka masuki, tapi rumah Deparaj yang sebenarnya. Mereka disambut Deparaj dan anak buahnya. Tanpa banyak berpikir dan mengira orang yang dihadapannya itu saudara Deparaj, Para mengungkapkan kedatangannya kalau dia hendak menukar dokumen asli dengan yang palsu karena Deparaj sudah menduduki tanah dengan cara ilegal milik Paida. Deparaj yang mendengarnya menjadi marah. Anand merasa ada yang aneh dengan orang ini. Dia terkadang baik dan terkadang menakutkan. Anand menyadari kalau orang di hadapannya ini adalah Deparaj yang sebenarnya. Dia sempat kebingungan karena pastinya mereka dalam bahaya dengan memasuki rumah Deparaj ini. Tapi Anand terus memperhatikan kelakuan Deparaj. Deparaj akan terlihat baik bila istrinya yang bernama Laksmi berada di sekitarnya, dan terlihat menakutkan bila Laksmi jauh darinya. Dan disinilah terungkap kalau Deparaj tidak bisa menyakiti siapapun di depan Laksmi istrinya. Anand mencoba memanfaatkan hal tersebut dengan mendekati Laksmi agar dirinya aman. Setelah mengetahui perihal kedatangan mereka, Deparaj menugaskan tangan kanannya yang bernama Kumar menculik Paida beserta keluarganya. Deparaj sangat mempercayai Kumar karena dia merasa selama 5 tahun bersamanya dia sangat aman. Singkat cerita, keluarga Paida diculik dan dibawa ke rumah Deparaj. Paida semakin membenci Anand karena Anand dirinya ikut ke dalam masalah dan membahayakan keluarganya. Keesokan harinya semua orang berkumpul. Paida tak terima penculikan yang Deparaj lakukan terhadapnya. Dia menghubungi polisi setempat, tapi polisi tidak menggubrisnya karena pengaruh Deparaj di wilayah itu. Tapi tiba-tiba Kumar kepercayaan Deparaj menyerang Deparaj. Tapi Anand berhasil mencegahnya dan menghajar mereka di depan Deparaj tanpa membuat keributan di depan Laksmi. Laksmi sempat curiga dengan sesuatu yang didengarnya, tapi Anand dan Deparaj mencoba menutupinya. Laksmi baru melihat keluarga Paida dan bertanya siapakah mereka. Deparaj menjawab kalau Paida adalah kerabatnya dari Hyderabad. Laksmi yang baik hati pun mengajak mereka makan. Ketika di meja makan, mereka terlihat makan bersama tanpa kecurigaan. Ternyata Kumar sebenarnya adalah adik dari Verasami, musuh bebuyutan Deparaj. Dia sengaja merebut hati Deparaj selama 5 tahun ini hanya untuk membunuh Deparaj di waktu yang tepat. Mengetahui itu, Deparaj membunuh Kumar di meja makan yang membuat semua orang di sana terkejut dan adik Laksmi yang bernama Pinai Olohok. Deparaj terkesan dengan keberanian Anand dan mengucapkan terima kasih kepadanya dan bertanya apa yang harus ia lakukan untuk membalas kebaikannya. Anand mengatakan cukup berikan saja dokumen milik Paida dan mereka akan pergi. Deparaj siap memberikan dokumen itu dengan syarat Anand harus menikah dengan adik perempuannya yang bernama Fali, yang membuat Paida senang. Pinai mencegahnya karena dia juga mencintai Fali. Deparaj mengatakan kalau Pinai sudah bisa memegang senjata, dia pasti akan memikirkannya. Anand bingung dengan semua itu karena dia hanya ingin menikah dengan Samira. Di sore hari, Fali pulang dari liburannya. Laksmi menyuruh Samira memberikan sari kepada Fali untuk pertemuannya bersama Anand. Samira memberikan sari kepada Fali, tapi Fali terlihat sedikit sombong. Samira menjahili dengan menyetrika sarinya hingga bolong. Tapi Fali tak keberatan.
Vali mempunyai ide dan memperbaiki sarinya dan dia pun berhasil terlihat cantik. Vali dan Samira menemui Anan. Vali mengungkapkan kalau dia tak ingin menikah dengan Anan karena dia mencintai adik Laksmi yaitu Pinai. Anan senang dan menyuruh Vali menceritakannya kepada Deparaj. Tapi Vali menolak dan berkata kalau dia tak akan membantah perkataan kakaknya yang selama ini menyayanginya. Dia akan menuruti kakaknya walaupun menikah dengan Anan. Dan setelah seminggu pernikahan, dia akan meracun Anan hingga mati dan pura-pura bersedih. Itu akan membuatnya baik di hadapan kakaknya. Vali menggoda Samira dan bertindak seolah-olah dia sedang jatuh cinta dengan Anan yang membuat Deparaj bahagia. Pertunangan adik Deparaj pun terdengar ke pelosok desa. Di tempat lain terlihat keluarga Kumar sedang menangisi kematian Kumar. Istrinya meminta bila kakaknya Kumar yaitu Verasamy benar-benar memiliki kekuatan, dia harus membunuh Deparaj bagaimanapun caranya. Verasamy yang tertantang mengungkap kalau dia akan membunuh Deparaj di saat pertunangan adiknya. Laksmi mengundang kakaknya yang bernama Koda Rambabu. Kalau adik suaminya yaitu Vali akan menikah. Laksmi mengirim foto Anan, tapi Koda malah fokus ke Param dan menyangka kalau Paramlah yang jadi calon Vali. Koda kesal mengapa Vali, gadis yang cantik, akan dinikahkan dengan pria yang tidak pantas. Koda pergi ke Rediarpati dan secara keliru percaya bahwa Param adalah calon kekasih Vali dan kekasih Samira. Dia ingin menghentikan pernikahan dan hal ini dimanfaatkan oleh Anan. Anan membenarkan semua yang difikirkan Koda. Koda menghampiri Paida dan berkata kalau anaknya tak cocok berdampingan dengan calon mempelai Vali. Paida yang merasa punya teman membenci Anan sekarang senang. Mereka merencanakan sesuatu untuk membunuh mempelai laki-laki di saat pesta pertunangan. Karena Koda berpikir kalau Param yang akan menikahi Vali dan Paida berpikir kalau orang yang dimaksud Koda adalah Anan. Mereka sepakat dan saling mendukung. Deparaj mengundang keluarga Anan untuk menghadiri acara tersebut. Pali berkenalan dengan kakak ipar Anan dan Koda berkenalan dengan kakak Anan. Kakak Anan meminta agar Koda menyapa asistennya juga yang bernama John. Koda bingung karena di sampingnya tak ada siapa-siapa lagi. Dan Koda pun menganggap kakak Anan stres. Anan memanfaatkan Koda agar rencana pernikahannya gagal. Anan tahu kalau Koda menyangka Paramlah yang menjadi mempelai laki-laki. Dia juga tahu kalau Koda berencana menyingkirkan Param. Anan berkata kalau dia mendukung Koda dalam rencananya. Dan yang bisa membantu dia menyingkirkan calon Vali adalah musuh Deparaj yaitu Verasamy yang kemarin adiknya dibunuh oleh calon Vali. Maka dari itu, Deparaj menikahkan Vali dengannya karena balas budinya. Anan mengungkap kalau Verasamy pasti ingin membalas dendam kepada calon Vali. Bila Verasamy bisa masuk ke rumah Deparaj, Verasamy pasti akan membunuh calon Vali. Dengan begitu, keinginan Koda untuk menyingkirkan calon Vali pasti berhasil tanpa harus mengotori tangannya. Koda yang boloho mempercayai semua itu. Dia menghubungi Verasamy dan mengajaknya bertemu. Di pertemuan itu, Koda memberikan saran kepada Verasamy kalau dia ingin balas dendam kepada yang telah membunuh adiknya, Koda siap membantu. Verasamy yang senang menyetujuinya dan dia pun mengirim 10 anak buahnya dengan ciri-ciri yang sudah disepakati. Di malam pertunangan, Pinai berniat bunuh diri, tapi Vali mencegahnya. Hal itu diketahui oleh Anan. Dia berkata kalau mereka harus kawin lari. Vali dan Pinai menolak kalau itu terjadi, Deparaj akan membunuh mereka berdua sebelum mereka keluar dari daerahnya. Tapi Anan mengatakan kalau malam ini akan ada penyusup ke rumah ini berniat untuk membunuh calon suami. Deparaj dan anak buahnya akan sibuk mengamankan calon suami Pali. Dan di saat itulah, Pinai dan Pali bisa pergi meninggalkan rumah ini. Anan mengatakan semua prediksi gilanya yang membuat mereka takjub dan Samira memeluknya. Mereka sepakat dengan ide Anan dan benar saja, Koda mengizinkan anak buah Verasamy masuk ke acara pertunangan Pali. Semua orang merayakan acara tersebut dengan kegembiraan tanpa kecurigaan sedikit pun. Di pagi hari, Param bersiap membawa Pali dan Pinai kabur. Pinai dan Pali mengendap-endap, tapi di dalam anak buah Verasamy yang menyusup menyerang Pinai. Menyangka kalau Pinai adalah calon suami Pali yang sudah membunuh Kumar. Mereka hendak menusuk Pinai, tapi Deparaj menyelamatkannya. Deparaj menghajar mereka semua dibantu oleh Anan. Mereka semua garelut yang akhirnya Deparaj berhasil melumpuhkan mereka semua. Akhirnya Laksmi tahu dan menyaksikan langsung kekejaman Deparaj. Deparaj bertanya kepada penyusup siapakah orang yang sudah mengizinkannya masuk. Penyusup itu menunjuk Koda. Koda ketakutan dan menyelamatkan diri. Istri Koda memohon agar Deparaj memaafkan suaminya, tapi Deparaj yang sudah marah hendak membakar Koda.
Deparaj menyalakan korek api dan melayangkannya ke Koda, tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Anand. Anand mengatakan yang sebenarnya kalau itu adalah idenya, karena dia tak ingin menikahi Fali dan Fali pun begitu. Dia diam selama ini hanya karena ingin mendapatkan dokumen tersebut. Tapi dia tak ingin mendapatkan dokumen dengan cara mengorbankan Koda. Anand menantang Deparaj untuk menghabisinya dan bukan Koda. Deparaj tertawa dan mengatakan karena kelakuan Anand, Laksmi akhirnya tahu kekejaman Deparaj yang selama 20 tahun ini dia sembunyikan. Deparaj marah dan anak buahnya menyerang Anand. Anand berusaha menyelamatkan diri dengan menghajar mereka. Tapi yang namanya film, jagoan selalu menang, ya kan? Apalagi kakak Mimin yang main pastinya keren abis. Sebagian anak buah Deparaj berhasil dikalahkan, tapi Deparaj ikut menyerang yang membuat kakak Mimin tak berdaya. Dan di saat itulah ibu Anand datang. Deparaj yang melihatnya mencabut senjatanya dan mencoba mengingat satu peristiwa di mana saat itu Fali belajar menyetir ditemani oleh Deparaj dan Laksmi. Tapi di tengah perjalanan, Fali tak bisa mengendalikan mobilnya yang akhirnya menabrak mobil Satyamurti. Satyamurti dan istrinya keluar dari mobil dan Deparaj pun meminta maaf. Tapi Satyamurti tidak marah sedikit pun. Dia mencoba membantu mendorong mobilnya ke sisi jalan. Tapi sebuah truk sepertinya hendak menabrak Fali dan Satyamurti yang mengetahuinya mencoba menyelamatkan Fali. Itulah penyebab sebenarnya kecelakaan yang dialami ayah Anand. Dan kecelakaan itu disebabkan oleh Veerasamy yang sengaja ditujukan untuk Deparaj dan keluarganya. Mereka membawa Satyamurti ke rumah sakit. Tapi sebelum kematiannya, Satyamurti mengungkapkan kalau kedatangannya ke tempat itu hanya untuk meluruskan permasalahan yang membuat dia bersalah kepada sahabatnya yaitu Paida. Dia hendak menjelaskan dan memohon kepada tuan tanah kalau tanah yang didudukinya sebenarnya miliknya. Fali sempat bertanya siapakah orang yang dia maksud. Tapi sebelum mengatakannya, Satyamurti keburu meninggal. Paida yang mendengarnya syok karena tuduhannya selama ini salah. Fali berlutut di hadapan Anand dan berkata selama ini dia bisa hidup karena kebaikan ayah Anand yang rela berkorban demi menyelamatkannya. Deparaj yang tak menyangka mereka adalah keluarga orang yang sudah menyelamatkan adiknya merasa malu dan dia masuk ke dalam mencoba mengambil dokumen yang diinginkan Anand. Deparaj mengatakan kalau selama ini dia hanya tahu membunuh orang, tapi dia bisa mengetahui menyelamatkan satu nyawa hanya dari ayah Anand. Deparaj menyebutnya pahlawan dan apapun yang dia punya, dia tak bisa menggantikan pengorbanan ayahnya menyelamatkan Fali. Dia berlutut di hadapan Anand kalau dia menyerahkan ini bukan karena dia kasihan kepada Anand, tapi ini kebesaran ayah Anand. Anand mengambil dokumen itu dan menyerahkannya kepada Paida. Jam tangan Anand jatuh dan waktu menunjukkan pukul 12 kurang 1 menit. Akhirnya Anand bisa menepati janjinya sebulan yang lalu. Paida menangis karena tekanannya kepada Satyamurti yang membuat dia meninggal. Dia juga mempertaruhkan anak dan istrinya tinggal di sini hanya untuk dokumen ini. Istrinya mencoba menenangkan Paida dan Paida semakin bersedih mendengar istrinya kembali bicara padanya berkat Anand dan kebesaran ayahnya. Paida melipat tangan kepada ibu Anand dan akhirnya permasalahan mereka selesai. Anand mendapatkan restu dengan Samira. Di perjalanan, Veerasamy hendak mendatangi rumah Deparaj karena anak buahnya tak kunjung pulang. Dia menelpon Koda dan menanyakan keadaannya. Koda yang ketakutan berbohong kepadanya kalau mereka baik-baik saja. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menyalip mobil Veerasamy dan itu mobil ayah Palapi bersama keponakannya. Antena mobilnya menyangkut di shell yang pernah diterapkan Anand dan membuat tongkatnya tercabut dan melayang ke arah mobil Veerasamy dan menancap di mobilnya. Yang membuat mobil oleng dan Veerasamy tak bisa mengendalikannya yang akhirnya Veerasamy jatuh ke jurang. Di saat keluarga Anand hendak pulang, di perjalanan mobil mereka perawis. Ayah Palapi menghentikan mobil Anand dan memberikan kabar gembira kalau saham yang dulu ia pertahankan sekarang melonjak tinggi. Dia juga mengatakan dengan sahamnya naik, Anand bisa mendapatkan kembali rumahnya. Anand senang dengan kabar itu dan berterima kasih kepada ayahnya. Benar saja, Anand bisa mendapatkan kembali rumahnya dan dia juga bisa membelikan perhiasan lagi kepada kakak iparnya dan mengembalikan John di samping kakaknya. Kebahagiaan Anand lengkap saat ini karena Paida merestui mereka berdua. Tapi saat itu Koda datang bertamu ke rumahnya, mengucapkan terima kasih karena dia telah menyelamatkannya dari kemarahan Deparaj. Dia melihat John di samping kakak Anand dan bertanya siapakah dia. Kakak Anand menjawab kalau itu asistennya John yang dulu ikut ke Rediarpati. Koda terkejut mengapa dia sekarang bisa melihat John dan menyangka dirinya ikut stres. Dan film pun berakhir.